Waalaikumsalam. Halo Aura ya? Iya Ibu, Silakan masuk. terima kasih Bu. Ayo boleh duduk di manapun yang kamu Di sini ya Bu ya? Boleh. Oke, buat diri kamu senyaman mungkin ya. Ya Bu. Gimana nih Aura duduknya? Apakah sudah dengan posisi yang nyaman? Oke, baik. Kalau begitu, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Aura karena sudah hadir hari ini. Nah, kalau Ibu boleh tahu bagaimana nih kabar Aura hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Bu. Baik Aura, alhamdulillah ya kalau kabar kamu baik. Sebelum kita mulai, Ibu ingin kamu tahu bahwa di ruang ini kamu bisa merasa aman. Nah, apapun yang kamu sampaikan akan Ibu dengarkan tanpa menghakimi kamu. Tidak perlu khawatir harus berkata benar atau salah, tetapi kita di sini bekerja sama dan fokus gitu terhadap apa yang bisa membantu kamu begitu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Oke, kalau begitu, kalau boleh Ibu tahu nih, apa sih yang membuat Aura melakukan konseling pada hari ini? Jadi aku tuh bingung ya Bu. Aku tuh selalu ngerasa kesulitan tiap kali diminta tampil di depan kelas. Misal kalau lagi presentasi nih Bu, atau diminta jawab pertanyaan guru di depan teman-teman, aku jadi gugup dan ngerasa nggak percaya diri Bu. Jadi setiap kali kamu berbicara di depan orang lain, kamu itu merasa tegang gitu ya, sehingga menjadi gugup dan akhirnya membuat kamu tidak percaya diri, begitu bukan Aura? Iya Ibu, rasanya seperti panik gitu. Jantung aku tuh deg-degan banget, tangan dingin, bahkan kadang sampai gemeteran gitu. Padahal aku udah belajar dan aku tahu sebenarnya jawabannya, tapi karena takut, apalagi kalau bicara depan banyak orang, saya tuh malah jadi diem atau ngomongnya tuh jadi kacau gitu Bu. Baik, Ibu paham ya Aura, kedengarannya kamu punya kemampuan dan sudah berusaha, tapi karena kamu memiliki rasa takut yang mengganggu ketika kamu tampil, akhirnya kamu merasa seperti itu gitu ya ketika kamu tampil di depan orang lain. Iya Ibu, kayak gitu. Aku kadang sampai stres sendiri karena tahu aku bisa, tapi nggak bisa nunjukin itu gitu di depan kelas. Itu pasti berat ya buat Aura. Ibu sangat menghargai kamu sudah bisa menceritakannya kepada Ibu secara terbuka. Nah, sekarang kita akan mencari cara bersama supaya kamu bisa merasa lebih nyaman dan percaya diri saat berbicara di depan umum ya, Aura. Baik Ibu. Baik, sekarang mari kita mulai sesi konseling ini. Di sini kita tidak akan terlalu lama membahas apa yang kamu hadapi, tetapi kita akan fokus pada bagaimana kita mencari solusi yang dapat membantu kamu mengatasi rasa takut dan merasa lebih percaya diri. Nah, kita juga akan mengeksplorasi kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kamu serta usaha yang sudah kamu lakukan sejauh ini ya, Aura. Oh, jadi Bu kita akan lebih fokus pada solusinya ya Bu, daripada membahas kenapa saya takut tampil gitu bukan Bu? Nah, betul. Kita di sini hanya sedikit saja ya membahas masalah untuk memahami situasi kamu saat ini, tetapi yang penting adalah bagaimana kita fokus mencari cara-cara atau solusi yang bisa membantu kamu merasa lebih nyaman dan percaya diri ketika akan tampil di depan orang lain gitu ya. Oke Bu, baik Bu, aku paham sekarang. Baik Aura, sebelum kita memulai ke sesi ini, Ibu ingin tahu apakah ada hal-hal yang sudah kamu coba cek untuk mengatasi rasa takutmu saat tampil di depan umum ketika misalnya akan tampil di depan banyak orang? Yang saya lakukan ya Bu ya, kadang aku berlatih bicara di depan cermin Bu, di kamar, atau bicara dengan diri sendiri. Tapi sebetulnya ketika di kelas langsung gitu, rasa cemas dan gugup itu muncul lagi. Begitu ya. Itu adalah usaha yang bagus gitu ya, karena kamu sudah mencoba berlatih tadi di depan cermin. Lalu, apa yang menurut kamu bekerja dengan baik dari latihan yang sudah kamu lakukan sejauh ini gitu, meski kadang masih ada rasa cemas, gugup ketika tampil di depan kelas? Kayaknya latihan di kamar itu membantu aku sedikit lebih tenang sih Bu, karena aku jadi merasa lebih siap dan tahu apa yang mau aku katakan. Oke, hebat ya Aura. Itu menunjukkan kalau kamu sebenarnya
punya kok kemampuan untuk mengelola rasa takut kamu. Nah, sekarang kita akan mengembangkan apa yang sudah kamu mulai dan mencari strategi apa gitu supaya kamu bisa merasa lebih percaya diri ketika berada di situasi yang kamu rasa sulit. Contohnya tadi ya, ketika tampil di depan banyak orang. Iya Bu, aku harap juga bisa lebih percaya diri lagi dan dapat ngontrol rasa cemas dan gugup aku Bu. Baik, kalau begitu Aura, setelah kita berbicara tentang hal ini, Ibu ingin tahu apa yang sebetulnya ingin kamu capai dalam proses konseling ini. Apa yang kamu harapkan supaya berubah atau lebih baik setelah mengikuti konseling ini? Aku sangat berharap bisa bicara depan kelas tanpa rasa takut Bu. Paling tidak aku itu gak gemeteran atau keringetan dingin gitu loh saat harus presentasi nanti. Jadi tujuannya adalah agar kamu bisa merasa lebih tenang dan percaya diri saat berbicara di depan umum tanpa rasa takut, begitu ya? Ya Bu, betul, itu sebetulnya yang saya inginkan. Baik Aura, kalau gitu kita akan gunakan skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu sangat takut dan cemas dan 10 itu sangat percaya diri ketika harus tampil di depan kelas. Nah, kira-kira kalau menurut Aura sendiri, di mana Aura merasa kondisi Aura sekarang ada di angka berapa? Mungkin di angka 3 Bu. Kenapa kamu memilih angka 3 bukan angka 1 atau mungkin angka 0? Karena sebetulnya aku sudah mencoba latihan, kadang aku tetap berusaha maju meskipun takut. Baik, jadi meskipun ada rasa takut, tapi kamu tetap punya keberanian untuk mencoba, dan itu sangat bagus ya Aura. Itu menunjukkan bahwa kamu sudah berusaha dan berusaha untuk memiliki kemajuan yang luar biasa. Kamu sudah berani mengambil langkah ya, meski rasa takut itu masih ada, begitu. Ya Bu, soalnya aku pengen banget bisa berubah Bu. Ibu sangat senang ya, kamu memiliki tekad yang besar Aura. Sekarang coba kamu ingat-ingat, adakah pengalaman di mana kamu tampil di depan umum tapi kamu tidak merasa cemas, takut ataupun gugup? Ada sih Bu, dulu aku pernah tampil drama di sekolah di depan satu angkatan. Saat itu aku merasa sangat gugup dan gemetar terus keringat dingin, tapi akhirnya aku bisa tampil baik sih Bu. Nah, coba kamu ingat apa yang kamu lakukan saat itu yang membantu kamu mengurangi rasa cemas, gugup, dan takut itu. Aku rasa karena waktu itu mungkin aku latihan terus ya Bu ya. Terus aku berusaha sangat keras untuk menguasai dramanya dan aku tuh sering mengatakan hal-hal positif sama diri aku sendiri supaya aku ngerasa lebih tenang Bu. Jadi, menurut kamu dengan latihan yang rutin, kemudian persiapan yang matang, serta memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri ternyata sangat membantu kamu ya? Ya Bu, walaupun sebetulnya masih sering gugup juga sih. Nah, sekarang coba kamu bayangkan jika malam ini kamu tidur dan secara ajaib rasa takutmu untuk tampil di depan umum itu hilang begitu saja. Nah, besok pagi ketika kamu bangun, bagaimana kamu tahu kalau keajaiban itu sudah terjadi? Apa yang menurut kamu akan terjadi? Aku akan bangun tanpa rasa cemas. Ketika tahu ada tugas presentasi, aku bisa tetap tenang seperti orang lain. Aku akan bisa berdiri dan bicara tanpa merasa takut dan akan penuh dengan percaya diri. Nah, apa perubahan kecil pertama yang akan orang lain lihat dari diri kamu? Mungkin aku akan tersenyum lebih lebar dan suara aku tidak gemetar lagi ketika tampil. Nah, itu tandanya kamu sudah mulai membangun kepercayaan diri. Perubahan memang sering dimulai dari hal-hal yang kecil ya Aura. Ibu harap kamu bisa meneruskan usaha kamu dan terus mengembangkan rasa percaya diri kamu ya. Baik Bu. Nah, ketika kamu menghadapi situasi yang menantang seperti ini, apa yang mendorong kamu untuk tetap berusaha, berani tampil dan melawan rasa cemas, takut, serta gugup kamu itu? Aku gak mau nilai aku jelek Bu. Jadi meskipun aku takut, aku tetap coba ngelakuinnya. Selain itu, aku juga ingin lama-lama jadi terbiasa gitu Bu. Itu menunjukkan bahwa ternyata kamu memiliki rasa
rasa tanggung jawab gitu ya terhadap diri sendiri, serta keberanian yang luar biasa Aura. Meskipun kamu merasa takut, kamu tetap berani menghadapi hal tersebut, dan itu adalah pencapaian yang sangat penting. Terima kasih Bu, aku juga semakin termotivasi setelah mendengar perkataan Ibu. Nah, sekarang kita sudah membahas beberapa hal yang bisa membantu kamu meningkatkan rasa percaya diri. Menurut kamu, kegiatan seperti apa yang bisa kamu lakukan di rumah untuk melatih hal itu? Mungkin aku bisa coba nulis atau ngucapin afirmasi positif setiap pagi Bu. Misal, saya berani dan siap menghadapi tantangan gitu. Nah, itu ide yang bagus ya, Aura. Itu bisa membantu kamu mempersiapkan pikiran kamu di pagi hari. Nah, selain itu ada lagi tidak yang ingin kamu coba? Aku juga mau latihan ngomong di depan cermin Bu. Mungkin 5 menit setiap hari. Terus aku rekam juga biar bisa lihat penampilan aku dan bisa memperbaiki kalau memang masih gugup. Nah, apakah ada teknik yang biasa kamu gunakan apabila kamu mulai merasa cemas ataupun gugup? Aku akan coba tarik nafas dalam-dalam 3 kali dan bilang ke diri sendiri kalau semuanya akan baik-baik saja. Terus sebelum tidur aku juga bisa bayangin diri aku tampil dengan tenang dan percaya diri di depan kelas Bu. Kamu berarti sudah merancang langkah-langkah dengan sangat baik ya Aura. Ibu sangat suka semangat kamu. Kemudian apakah kamu siap untuk menjalankan semua itu minggu ini? Siap Bu, aku akan coba semaksimal mungkin untuk mencobanya. Nah, sekarang ibu akan menunjukkan sebuah video pendek. Dalam video ini ada seorang siswa nih yang dulunya sangat takut tampil di depan umum. Namun, melalui latihan dan proses yang terus-menerus, ia akhirnya berhasil mengatasi rasa takutnya dan bisa memberikan kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri. Mari kita tonton ya videonya. Ibu. Nah, ini ya, ibu akan menunjukkan sebuah video. Coba kamu simak baik-baik. Iya, nanti aku tampangin ini. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah menonton video tadi, Aura? Apa yang kamu pikirkan tentang pengalaman siswa tersebut? Aku jadi ngerasa terinspirasi sih Bu, jelas. Mungkin aku juga bisa seperti itu ya Bu ya, asal terus berusaha dan latihan. Nah iya betul banget Aura, menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi itu merupakan langkah yang positif. Ibu yakin kamu pun punya potensi untuk berhasil, asal kamu berusaha untuk latihan. Sama seperti siswa yang tadi gitu ya. Iya Bu, aku semakin ingin mencoba berubah menjadi yang lebih baik. Sekarang mari kita coba latihan singkat ya. Bayangkan ibu adalah teman sekelas kamu. Kamu akan mempresentasikan topik yang kamu pilih selama beberapa waktu ya. Kamu bisa berdiri, kemudian atur nafas kamu dan nanti mulailah berbicara seperti kamu sedang di depan kelas saja gitu ya. Cobalah untuk berdiri dan berbicara dan ingat bahwa kamu itu bisa untuk melakukannya ya. Kamu harus yakin. Nah, kalau untuk topiknya ibu akan serahkan kepada kamu. Kira-kira topik apa yang akan kamu pilih? Kayaknya tentang kesehatan mental aja deh Bu. Baik, kalau begitu, tapi sebelum kita mulai presentasi, kita akan coba latihan relaksasi dulu ya, supaya tubuh dan pikiran kamu tenang. Nah, pertama, kamu boleh berdiri dengan nyaman. Baik, di situ. Sekarang coba kamu lemaskan bahu kamu. Baik, sekarang kamu bisa mulai menarik nafas dalam-dalam melewati hidung. Tahan sebentar. 1, 2, 3. Lalu hembuskan lewat mulut perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam dan tahan. Lalu hembuskan perlahan. Nah, baik, sekarang kamu bisa mencoba mempresentasikan tentang kesehatan mental ya, topik yang tadi kamu pilih. Oke. Bayangkan ibu adalah siswa kamu. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan mental. Nah, sebelumnya kesehatan mental itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ya, supaya dalam menjalani hari-harinya kita bisa tetap sehat jiwa dan raga, bukan hanya fisik tapi juga tentang mental. Satu hal penting yang bisa kita lakukan setiap harinya untuk menjaga kesehatan mental kita adalah melakukan atau memberikan afirmasi positif pada diri kita sendiri. Lakukanlah, biasakan untuk bicara hal-hal yang positif supaya bisa. Sudah Ibu. Baik, kalau begitu kamu boleh duduk kembali ya Aura. Nah, bagus sekali ya Aura. Kamu tadi Ibu lihat sudah memulai dengan sangat baik ya, meskipun mungkin masih terlihat gugup ya. Sekarang coba kamu pikirkan apa yang tadi terasa cukup nyaman dan bagian mana yang menurut kamu masih dirasa menantang. Waktu baru mulai ngomong, aku sempat gugup banget Bu, kayak tenggorokan kering terus deg-degan. Tapi setelah beberapa kalimat aku mulai ngerasa sedikit lebih tenang. Kayaknya karena aku ingat buat atur nafas ya Bu ya. Yang paling susah tuh menahan suara biar gak gemeter sih Bu. Nah, maka dari itu kamu harus sering berlatih lagi ya Aura. Untuk kedepannya kamu bisa terus latihan seperti ini di rumah, misalnya bicara di depan cermin, atau mungkin meminta bantuan teman ya untuk berpura-pura menjadi penonton, ataupun bisa juga dengan keluarga gitu ya. Dan bisa juga dengan merekam pembicaraan kamu sendiri. Nah, nanti kamu bisa dengarkan kembali di mana kamu gugup dan bisa memperbaikinya, seperti itu Aura. Baik Ibu, aku akan sering berlatih agar terbiasa. Baik Aura, setelah kita banyak berdiskusi nih, kalau kita gunakan skala kembali dari 0 sampai 10, di mana 0 itu rasa yang sangat takut dan cemas, dan 10 itu rasa yang sangat percaya diri ketika harus tampil di depan kelas. Kira-kira kamu merasa kondisi kamu saat ini setelah kita berdiskusi dan melakukan konseling tadi ada di angka berapa? Aku rasa ada di angka 5 sih Bu. Sekarang rasanya aku lebih percaya diri, bahkan lebih bersemangat untuk tampil di depan kelas, karena aku makin yakin dan ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa aku juga bisa Bu. Bagus sekali Aura, dengan melakukan latihan yang telah kamu rencanakan tadi, Ibu yakin kamu akan mengalami kemajuan dan lebih percaya diri, bahkan hingga skala 10 mungkin ya. Apakah kamu siap untuk melakukannya? Siap Bu, aku akan berusaha semaksimal mungkin demi kebaikan aku juga. Baik Aura, hari ini kamu telah mengambil langkah yang sangat penting. Dari mulai menyadari keberanian yang sudah kamu miliki, kemudian juga melihat berbagai solusi yang bisa kamu terapkan, hingga melakukan latihan langsung. Ibu sangat bangga dengan usaha yang kamu tunjukkan hari ini. Nah, apa yang kamu rasakan setelah mengikuti sesi konseling ini? Sebelumnya terima kasih juga ya Bu ya. Berkat konseling ini, sesi konseling bersama Ibu, aku jadi ngerasa lebih optimis, dan aku akan terus berlatih dan mencoba untuk lebih percaya diri dan menambah motivasi untuk terus berlatih Bu. Bagus sekali Aura, Ibu yakin dengan latihan yang konsisten, kamu bisa semakin berkembang. Kita mungkin akan bertemu lagi ya minggu depan untuk melihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Ibu percaya kamu mampu untuk menghadapinya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sekarang aku jadi lebih termotivasi dan lebih yakin lagi bahwa aku bisa melakukannya Bu. Sama-sama ya Aura, sekarang kita akan mengakhiri sesi konseling ini. Nah, kalau ada yang ingin kamu ceritakan lagi, jangan ragu untuk menghubungi Ibu ya. Ibu akan selalu membantu kamu semaksimal mungkin. Baik Ibu, kalau begitu aku izin pamit ya Bu ya. Ya, sampai jumpa ya Aura. Jaga semangat dan percaya diri kamu. Siap Bu, izin pamit Bu. Ya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.